Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 1,19%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 1,82% dengan harga di 22.400-an. Dan untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,44% dengan harga di 1.559. Dan untuk BNB, dia drop sebesar kurang lebih 3%, dan sepertinya dia close daily di bawah dari summer low ya untuk yang kedua kalinya. Dan untuk XRP dia malah meningkat sebesar 0,34%. Cardano dia dalam 24 jam terakhir meningkat sebesar 4,48%. Nah, jadi ini bisa dibilang cukup anomali karena kita lihat yang lain rata-rata cenderung merah ya. Tapi lagi-lagi anomalinya nggak terlalu banyak dan kecenderungannya lebih ke koreksi. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa bahwa pada hari ini kita akan ada AMA dengan Pionex ya. Dan bukan cuma AMA biasa, kita akan ada door prize ya. Dan buat lo yang kemarin sudah ikutan AMA sebelumnya, tahu bahwa lumayan door prize-nya ya. Maka dari itu, jangan lupa untuk join Telegram grup kita dan ikutan AMA dengan Pionex. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat sayangnya kemarin ya dia itu close di bawah dari MA50 walaupun tipis ya. Jadi kita bisa cek MA50 kemarin itu ada di 22.500. Sementara kemarin dia close daily itu atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi di 22.449. Jadi technically di bawah, tapi tipis ya. Kalau tipis seperti yang gue sudah katakan sebelum-sebelumnya lebih aman kita lihat besoknya ya. Nah, jadi untuk sekarang indikasinya kita bisa lihat masih 50 masih cukup oke ya, masih cukup oke menahan. Dan kalau kita lihat volume sellers pun terus-menerus turun ya dari tanggal 20 sampai sekarang ya, paling pada tanggal 22 sempat sedikit lebih besar, tapi overall masih cenderung turun. Ya, itu tentunya adalah berita bagusnya dan masih ada kesempatan untuk mantul di sini ya. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat sekarang MA20 dan 21.500 mulai berkonfluens sekarang menjadi support. Nah, ini tentunya menarik. Apakah dalam beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan dia akan di-retest atau tidak, ya. Dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin Index, di mana kita akan baca lebih makronya, ya. Sayangnya kita bisa lihat bahwa sekarang harga Bitcoin di bawah dari MA200 weekly lagi, ya. Padahal kemarin tertingginya itu sempat di 24.200. Dan sayang ini dalam 20 jam lagi akan close weekly, ya. Tentunya harapan kita yang paling besar adalah dia bisa close weekly di atas dari 200. Karena kalau kita lihat secara historically, saat Bitcoin berhasil lagi reclaim MA200 seperti di sini, ini enggak lah ya. Kita geser lagi salah di 2015 ya, 2015. Di mana dia reclaim seperti di sini, itu menunjukkan ya hal yang baik ya, dia berubah dari bearish market menjadi ke bull market. Nah, jadi
penting ya, penting untuk Bitcoin bisa mulai daily close lagi di atas dari weekly close lagi di atas dari MA200 weekly ya. Dan setelah dari itu yang arguably lebih penting lagi adalah menjadikan ini sebagai support ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Lagi-lagi ini sudah masuk minggu ke berapa nih ya? Ini minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Minggu ke-6, bentar lagi minggu ke-7 di MA200. Jadi lagi-lagi kita sebenarnya diberikan waktu yang cukup panjang untuk akumulasi di sini ya. Dan apa namanya, walaupun seperti itu, kita harus siap juga masih ada peluang drawdown ke bawah ya. Seperti yang kita bisa lihat sampai sekarang yang paling dalamnya mungkin bisa 15.670 ya. Dan diperparah lagi kita ingat bahwa dalam 4 hari lagi ke depan akan ada pengumuman peningkatan interest rate ya. Dan tentunya secara historically saat interest rate meningkat itu akan menjadi bensin untuk indeks dolar. Dan bensin untuk indeks dolar tentunya akan menjadi ya selling pressure untuk Bitcoin dan kawan-kawan ya. Untuk untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa market masih close karena ini hari Minggu ya. Jadi ya bentuknya masih sama seperti kemarin. Nah, tentunya harapan kita adalah dia mulai melemah, mulai tembus MA20 ya. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya ini bisa memberikan nafas lah ya, memberikan nafas untuk Bitcoin. Nah, tapi di waktu bersamaan, pertanyaannya dia akan terpantul nggak di salah satu support di bawah sini ya. Kalau dia terpantul di sini pada tanggal 28, tentunya ini akan memperparah lagi kondisi dari peningkatan interest rate ya. Karena kalau buat kalian yang bingung apa korelasinya indeks dolar dengan Bitcoin ya, dengan cryptocurrency in general, jadi kalau kita bisa lihat ini sangat jelas sekali korelasinya ya. Buat lu yang sudah terus nonton DCWT pasti sudah bosan ngedengar gue ngomong ini. Tapi lagi-lagi ya, nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Dan mungkin ada juga yang baru-baru masuk ke dunia kripto ya. Jadi korelasi untuk indeks dolar dengan kripto aset maupun dengan risk on aset tepatnya lah ya. Karena Nasdaq, S&P dan lain juga terpengaruh adalah korelasi negatif ya. Kita bisa lihat salah satu contoh yang paling sering gue pakai adalah di Maret 2020. Kita bisa lihat di Maret 2020 saat indeks dolar menguat, kita bisa lihat ini Bitcoin ya, ini Nasdaq, ini S&P ya. Jadi korelasinya literally negatif. Saat indeks dolar menguat, yang terjadi dengan indeks-indeks Amrik dan juga cryptocurrency adalah drop ya. Nah, jadi maka dari itu yang kita perlukan adalah drop dari indeks dolar. Dan bukan cuma drop yang sekali-sekali saja, tapi drop yang masuknya ke bear market ya, membuat lower low, lower high dan seterusnya ya. Dan sebenarnya gini ya, sepanjang masa Bitcoin belum pernah merasakan bear market dari indeks dolar yang seperti ini ya. Kita bisa lihat dulu indeks dolarnya pernah literally bear market dari 2002 sampai ke 2008 ya. Kita tahu di sini 2002 2000 ya, dari masa-masa itulah ya, 2001 tepatnya sampai 2008 itu adalah masa-masa di mana Amrik sangat sedang aktif di di Timur Tengah ya. Mereka sedang banyak perang di Irak, lalu banyak ada urusan juga di Afghanistan dan lain-lain. Kita bisa lihat indeks dolar ya terjun payung basically ya. Nah, kebayang kalau Bitcoin mendapatkan bear market indeks dolar seperti ini ya. Karena selama ini kita bisa lihat bear market yang pernah didapatkan oleh Bitcoin untuk indeks dolar ya, hanya yang seperti ini ya. Nggak terlalu besar dibandingkan dengan skala di ini, 2002 sampai 2008. Nah, pertanyaannya, apakah nanti peningkatan interest rate ini terus akan mengulang lagi seperti di sini ya? Kalau sampai indeks dolar bisa melemah lagi skalanya sebesar 2002 sampai 2008, ini akan menjadi bull market yang luar biasa besar untuk cryptocurrency dan juga untuk apa? Indeks saham Amerika Serikat. Nah, terlalu sering orang yang berpikir bahwa saham-saham itu beda dengan kripto ya, secara harga tidak berkorelasi. Justru ya, ini satu hal yang lucu. Faktanya Nasdaq terutama ya, ini adalah indeks yang sangat mirip sekali secara harga, secara price action sangat mirip dengan cryptocurrency. Loh, kok bisa? Bukannya saham itu adalah investasi yang resiko rendah? No, lagi-lagi itu adalah miskonsepsi ya. Saham masuk ke salah satu investasi yang sama-sama risk on ya, tapi perbedaannya apa? Secara skala ya, untuk cryptocurrency resikonya lebih besar. Karena kenapa? Regulasi dan juga untuk secara market cap ya. Tetapi intinya apa? Mereka sama-sama masuk ke risk on ya.
Jadi lagi-lagi kalau lu nanya, "Bang, kapan nih Bang? Gue udah kangen sama Bitcoin yang movementnya kayak gini nih. Kayak gini ya, yang naiknya tuh ekstrim. Kapan?" Ya, sampai indeks dolar melemahnya sama kayak seperti di sini ya. Di sini, atau di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan bukan juga financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, yang pertama, kita bisa pertimbangkan di daerah 21.500. Di mana ini adalah support, ya, support struktur, ya, sebelumnya resisten, tetapi tertembus pada tanggal 18 Juli. Dan seperti yang kita bisa lihat, resisten yang cukup kuat biasanya akan berubah menjadi support yang baik. Ya, maka dari itu, ini adalah buy limit pertama kita. Dan di waktu bersamaan, dia sebentar lagi berkonfluence dengan MA20. Maka dari itu, supportnya harusnya ekstra kuat. Ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat harus geser ke indeks ke indeks Bitcoin dulu, yaitu di daerah 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur yang sudah sering kita bahas, yaitu weekly close di 2017, ya, all time high di 2017. Dan kurang lebih sama ya seperti tadi. Resisten yang cukup kuat ya akan menjadi support yang baik apabila dia tertembus. Nah, kita bisa lihat ini adalah salah satu support yang paling MVP untuk Bitcoin ya. Selama 4 kali dia menahan harga Bitcoin secara di weekly. Untuk di daily kita bisa lihat ya lebih sering lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang kedua ya, ini buy limit kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir bisa juga di 15.670, di mana ini adalah statistik yang kita sudah bahas tadi sedikit di depan. Saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200, terjadi 2 kali sebelumnya, dia drawdown sekitar 30% dari MA200. Ya, terjadi di 2020 dan juga di 2015. Jadi dari itu, ini bisa juga menjadi buy limit ketiga kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Veracity atau VRA. Ya, cukup banyak yang nanya dan minta update, maka kita akan update secara harga. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, VRA sebenarnya secara beberapa bulan terakhir tuh price action-nya jujurnya jelek ya, jelek banget bahkan. Kita bisa lihat bahwa dia dengan sangat jelas kehilangan ya setelah dia tembus di sini terutama ya, tembus di sini, dia literally langsung secara volume rendah. Dan setiap kena resisten langsung jebol lagi, dan seterusnya sampai tanggal 18 Juli. Ya, di mana waktu itu Bitcoin mendapatkan rally yang cukup besar. Dan hanya 2 hari saja dia berhasil menembus MA20 dan 50. Ya. Peningkatannya cukup ekstrim. Volume juga cukup besar. RSI sampai nyaris 70. Ya, jadi literally secara momentum besar banget. Dan yang uniknya adalah dalam beberapa hari terakhir dia mencoba untuk mempertahankan 50. Dan bisa dibilang cukup sukses ya. Jadi pada tanggal 19-nya sempat jebol lagi ke bawah, tetapi pada tanggal 21-nya dia langsung lanjut lagi ke atas, tanggal 22-nya bertahan dan sampai sekarang masih di atas dari 50, which is quite good ya. Nah, tetapi kalau kita bisa lihat di sini, Bollinger Band-nya dengan sangat jelas masih tipis ya, masih terlalu dekat dengan harga. Jadi ya harus kita lihat lagi dalam beberapa hari ke depan apakah dia masih bisa mempertahankan MA50 atau tidak. Nah, kalau dia bisa pertahankan 50 sampai terjadi golden cross, harusnya bisa lanjut lagi ke atas. Tapi kalau dia nggak tahan dan jebol ke bawah, ya ada kemungkinan dia bisa literally drop lagi aja ya. Nah, jadi untuk VRA sebenarnya kalau kalian ingin akumulasi di MA50 boleh-boleh aja, tapi masuknya ke high risk. Dan jangan lupa juga bahwa VRA ini sudah kehilangan summer low ya. Summer low dia itu udah jebol di sini ya, kurang lebih di Mei 2021. Nah, kita coba aja deh, kita kasih ya. Udah lama juga soalnya kita nggak bahas. Summer low dia itu kurang lebih ada di sini ya. Di sekitar 0, berapa nih? 0,00, wah cukup banyak ya, 0,0078 something ya. Jadi masih cukup jauh dari summer low. Maka dari itu untuk spotnya gue pribadi sih belum sarankan ya. Lebih baik tunggu aja, sabar sampai kalau dia memang benar-benar ketemu momentum dan bisa reclaim daerah sini, baru kita akumulasi lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk VRA. Oke, dan selanjutnya kita ke Ethereum dan kita bisa lihat Ethereum masih sama sesuai pembahasan kita beberapa hari lalu ya. Gue udah bahas dari
kalau nggak salah tanggal 19 atau tanggal 20, gue lupa ya. Saat dia mulai sideways di sini, gue bilang, wah siap-siap nih, kemungkinan Ethereum akan membuat daerah supply atau demand di sini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sudah terjadi golden cross. Nah, MA20 sudah semakin dekat. Semoga saja ini menjadi daerah demand ya. Dia bisa terus saja tahan di sini sideways sampai MA20 menjemput, mungkin ngedip dulu sedikit dan terpantul di 20. Itu tentunya buat yang bullish scenario-nya. Nah, untuk lebih bearishnya adalah ini menjadi daerah supply, MA20 malah kejebol ke bawah ya. Nah, jadi untuk sekarang, sayangnya karena masih sama seperti kemarin, ini masih masuknya di no man's land atau masih di daerah yang apa ya, nanggung. Lo mau nge-short di sini, ada kemungkinan menjadi daerah demand, tapi kalau lo mau nge-buy juga ini literally nggak ada support yang kuat, jadi ya sudah, lebih baik kita bersabar dulu, tunggu antara dia terkoreksi ke MA20 atau dia malah naik ke daerah 1780, dan kalau ke reject bisa kita short ya. Jadi lagi-lagi kalau lu yang pengen nge-short Ethereum sekarang ya, secara risk reward ratio paling oke itu di 1780 ya. Lagi-lagi kalau terreject, jangan main asal pasang short aja tapi nggak ada rejection ya. Nah, jadi kalau dia ada konfirmasi rejection dari sini dan mulai turun, itu bisa kita pertimbangkan untuk short. TP-nya di mana? TP-nya bisa pertimbangkan di MA20, itu yang paling konservatif. Yang sisanya bisa di 1242 atau di MA50 ya. Untuk akumulasi spotnya itu bisa kita lakukan apabila terjadi koreksi ke 20 dan terpantul di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan lagi-lagi ini masih sama dengan masih sesuai dengan ini kita analisa kita beberapa hari lalu ya. Oke, dan selanjutnya AVAX. Ya, untuk AVAX juga cukup mirip price action-nya seperti ETH ya. Sama-sama masih sideways. Dan kalau AVAX kita bisa lihat kecenderungannya ya lebih bullish. Ya, karena kenapa? Dia lebih dekat ke support dan sampai sekarang masih cenderung ketahan juga daerah situ. Dan MA20 semakin mendekat, kemungkinan besar juga bisa menjemput AVAX. Ya, kalau untuk ETH dia masih cukup jauh dari MA20-nya ya, berbeda dengan AVAX. AVAX sudah dekat. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah di mana buy limitnya ya. Untuk spot bisa pertimbangkan akumulasi di daerah $22 lebih 44 sen. Kemarin nyaris kena, tetapi enggak ya sayangnya. Alternatively, selain dari itu bisa juga pertimbangkan untuk buy limitnya di MA20, just in case dia nge-wick ke bawah ya. Nah, kalau buat nge-short gimana bang? Buat nge-short sebenarnya ada dua setup. Setup yang lebih aman adalah kita tunggu sampai dia ke $30. Kalau dia ke $30 ke reject, nah lu boleh nge-short di situ dan lebih aman. Kenapa? Karena secara risk rewardnya lebih oke ya. Kalau di sini lu paksain kalau dia tembus $22 ya. Kalau misalnya di sini nih dia breakdown. Nah, lu TP-nya terlalu dekat sama MA20. Jadi ya untungnya dikit dan juga resikonya lebih besar. Jadi lagi-lagi mau short yang lebih aman, tunggu sampai di daerah $30, terjadi konfirmasi rejection baru lu nge-short. Nah, kalau lu lebih risk taker, andaikan dia jebol ke bawah dari sini, ya, dia daily close di bawah dari $22 lebih 44 sen, lu boleh pertimbangkan nge-short dengan TP di MA20 atau 50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan sekarang kita akan update mengenai Chainlink. Ya, jadi untuk Chainlink kita bisa lihat bahwa udah cukup lama kita nggak bahas ya, dan kalau kita lihat di sini summer low juga sama-sama sudah jebol. Dan bisa dibilang dia jebolnya justru jauh lebih awal dibandingkan yang lain ya. Ya lagi-lagi ya untuk Chainlink ini sedikit aneh karena secara fundamental menurut gue bagus banget, tetapi secara price action nggak tahu kenapa busuk banget di 2021-2022 ya. Nah, jadi untuk sekarang yang paling barunya kita bisa lihat bahwa dia ya sama-sama ketarik ya. Dia sama-sama berhasil reclaim MA20 dan 50. Nah, good newsnya adalah 50 sampai sekarang masih bertahan sebagai support untuk Chainlink. Dia sudah menahan harga Chainlink sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya, sudah 4 hari. Nah, jadi kalau untuk spot, ya sayangnya sesuai aturan kita, ya aturan gua lah lebih tepatnya ya. Kalau lu mau ikutin boleh, enggak juga terserah. Dia masih jauh dari summer low. Ya, summer low dia itu literally jauh di atas ya. Summer low dia itu di sekitar sini ya. Ya, sekitar $13. Jadi cukup jauh. Maka dari itu kalau spot sih gue nggak terlalu sarankan untuk beli dulu ya. Nah, untuk nge-short bisa nggak bang? Bisa aja. Andaikan dia jebol MA50 dan 20, lu mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short sampai ke titik sini ya. Ini adalah struktur yang cukup jelas sebenarnya ya. Struktur support yang bahkan cukup rapi juga. Di daerah $5 lebih 91 sen.
Ya, jadi kalau dia tembus 50 dan 20, mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short sampai ke $5.51. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink ya. Lagi-lagi sayangnya untuk spot gue belum bisa sarankan karena masih terlalu jauh dari summer low dan secara volume dan momentum juga masih belum terlalu kuat. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano dan kita bisa lihat tiba-tiba Cardano terbang ya. Kemarin padahal kita bisa lihat ya secara harga dia melemah ya. Harga melemah, volume juga turun. Tiba-tiba pada tanggal 23 Juli kemarin boom, naik lagi ke atas. Ya, dan daily close jauh di atas dari EMA 50 ya. Nah, buat kemarin di sini ya nge-hold masih make sense karena tipis. Dan benar, kemarinnya besoknya langsung jebol lagi ke bawah. Tapi ini jujurnya nggak disangka ya, tiba-tiba naik dengan besar bahkan meng-engulf si candle sebelumnya ya. Jadi buat lu yang masih punya posisi short di daerah 53 sen, mungkin gue sarankan untuk TP dulu aja ya, TP dulu aja. Kalau sampai terjadi lagi rejection di dari 53 sen, baru buka posisi short baru. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena lagi-lagi, kalau lu buka posisi short kelamaan, itu fee-nya numpuk. Fee-nya numpuk, lama-lama itu makan profit lu. Ya. Jadi lebih baik, karena kalau udah cukup lama juga di sini, berarti sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 hari lu hold, mendingan lu TP dulu aja. Kalau sampai terjadi kesempatan untuk nge-short lagi di daerah yang sama, ya boleh pertimbangkan untuk short lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk spotnya MA50 jujurnya gue nggak terlalu nyaman buat sarankan beli di sini ya, karena jujur masih galau ya. Tembus berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali tembus. Ya, jadi udah kayak support atau resisten belum jelas di sini ya. Ini malah menjadi satu daerah ini menjadi satu daerah sideways yang kemungkinan besar akan antara menjadi supply atau demand ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Untuk Phantom ternyata dia menemani Cardano ya, kemarin tiba-tiba dapat momentum yang cukup besar dan retest 34 sen walaupun ya gagal tembus ya, masih ketahan di situ. Jadi ini sudah retest ke berapa nih? 1 2 3 4 ya, retest keempat dari resisten di 34 sen. Sampai sekarang masih cukup kuat. Dan buat lu yang punya posisi short di sini, ya sekarang masih profit, tapi nggak terlalu besar ya. Nah, TP nggak bang? Jujurnya kalau kita lihat ya secara momentum, ada sedikit momentumnya cenderung lebih bullish. Ya, jadi kalau mau TP boleh-boleh aja sih. Tapi kalau gue pribadi lebih baik tahan aja dulu. Tahan dulu sampai terjadi daily close di atas dari 34 sen. Kalau sampai terjadi daily close di atas dari 34 sen, ya sudah, lu cut loss ya, karena ya jujur ini nanggung ya, karena masih ada possibility juga dia bisa ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM. Kalau untuk spotnya ya, untuk spotnya bisa kalian pertimbangkan beli di daerah 30 sen di sini ya, dan MA20 semakin mendekat, jadi harusnya kalau sampai ini drop ke bawah ini masih cukup kuat sebagai support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.